Selamat siang semuanya, kembali lagi di acara podcast saya di sini di Jagusta Official. Nah, pada kesempatan hari ini sengaja saya mengundang salah satu pelajar, langsung bisa kita lihat di hadapan kita ya, yaitu salah seorang siswi yang sudah lama menanti selama ini ya di masa pandemi. Nah, jadi langsung aja kita bincang-bincang sedikit ya mengenai hal-hal pembelajaran selama pandemi ini ya pada salah seorang siswi ini. Nah, boleh perkenalkan namanya buat teman-teman semuanya ya. Halo, perkenalkan nama saya Cut Firda. Saya siswi dari SMK Negeri 1 Serapi. Ya, makasih ya Kak Firda ya. Kak Cut Ya. atau apa manggilnya nih? Sering dipanggil Cut. Cut ya Kak Cut. Nah, baik Kak Cut. Nah, kita boleh ngobrol-ngobrol santai sedikit nih ya. Nah, jadi ini kan Kak Cut kebetulan saya lihat pakai seragam sekolah. Kebetulan kan kita belum boleh tatap muka nih, benar ya? Ya, Belum benar. ada instruksi dari pemerintah ya. Ini kenapa kira-kira kok bisa pakai seragam sekolah? Rindu kah atau karena apa nih? Atau karena udah banyak kali baju di rumah nggak? Bisa dibilang rindu juga ya sama sekolah karena kan kita udah lama nggak bertatap muka gitu sekolah seperti biasanya. Selalu daring gitu. Jadi ada rindu kali. Oh, jadi ini efek rindu lah ya Iya. makanya. Nah, jadi ini bukan karena efek hal-hal yang lain ini kan? Enggak dong, Oh, enggak. baik. Nah, jadi sedikit nih tanya. Kayaknya kok agak sulit ya. Boleh nih buka masker nggak apa-apa ya? Oh iya, Ya, silakan. nggak apa-apa ya. Nah, kita tetap prokes kok teman-teman ya. Kita jaga jarak, tapi hatinya ya tetap dekat gitu. Maksudnya sama si doi ya. Itu pun kalau ada. Aduh, sedih banget ya. Aduh, Aduh. kayaknya ada. Nah, nih ada sedikit pertanyaan nih buat saya manggilnya Nak Cut, Kak Cut atau apa nih? Kak Cut aja. Kak Cut ya. Buat teman-teman ya Kak Cut ya kita panggil ya. Nah Kak Cut, nah saya ada sedikit pertanyaan udah saya siapin nih. Kita relax saja ya dalam konten hari ini ya. Nah, selama masa pandemi nih atau daring dari rumah, kira-kira Kak Cut itu gimana sih? Atau kegiatan apa yang Kak Cut lakukan selama di rumah aja gitu? Mungkin selama pandemi inilah udah lebih kurang setahun kita ya di rumah ya, belajar Yes. daring ya. Nah jadi kegiatan apa yang Kak Cut lakukan nih gitu? Kalau di rumah sih kegiatannya ya biasa anak perempuan ya, terutama anak perempuan ya membantu orang tua itu udah pasti. Terus ya nggak jauh-jauh dengan belajar online itu lah. Berarti tetap belajar online aktif terus ya dari pagi Iya. sampai siang ya. Heeh. Nggak pernah bolos tuh belajar daringnya. Kadang Ayo jujur. Atau ada kendala mungkin gitu. ibu-ibu teman saya ya kadang ada sih Pak karena di rumah banyak mungkin kegiatan. Jadi kadang ada beberapa pelajaran yang saya bolos. Bolos ya. Iya ya. Bukan Bu, karena tolong ya Bu. aduh. Mohon maaf nih buat Bapak Ibu gurunya yang masuk di kelas Cut ya. Jangan aja Bu. Oke. Nah, jadi kalau terkendala nggak kira-kira dalam jaringan atau pakai data gitu ketika proses daring ya? Ada nggak pernah mengalami? Kalau jaringan kayaknya enggak sih. Tapi kalau paket data itu pasti. Terkendala dipakai juga nih Bapak Ibu, tolong dong paketnya. Iya, karena nggak sedikit gitu Pak paketnya untuk daring itu Pak. Iya ya benar ya. Nah, jadi kalau menurut Cut nih, lebih enak belajar daring secara online atau secara offline? Atau lebih apa namanya? Lebih suka tatap muka gitu? Terus terang saya lebih suka bertatap muka sih Pak. Karena lebih gampang buat siswa-siswi untuk memahami pelajaran gitu Pak. Jadi lebih suka ke tatap mukanya ya. Iya. Apakah karena lebih suka karena lebih gampang memahaminya atau karena lebih suka bisa lihat cowok-cowok ganteng di sekolah? Nah itu keduanya kali. Oh itu yang kedua ya? Iya, Aduh, keduanya kali. aduh bisa bahaya nih. Enggak lah ya, jadi itu hanya sebagai sebatas penyemangat aja lah ya. Iya, cuma lihat-lihat sedikit aja Oh Pak. gitu, dari mata juga ya. Nah, selain itu kan selesai daripada belajar daring online, kira-kira ada nggak kegiatan lain yang bisa Cut kerjain? Misalnya nih entah bikin kegiatan ya bantu adiknya ngajar atau bikin konten atau apa gitu. Ada nggak kira-kira hal-hal yang lain? Oh ada sih Pak. Saya sekarang lagi berusaha buat konten kreator. Video konten kreator ternyata teman-teman ya. Lanjut. Di snack video. Di sini video teman-teman. Ya Jangan lanjut. lupa ya di follow. Oh, iya.
Apa tuh nama snack videonya tuh, akunnya gitu? Nama snack videonya Cut Firda Winarni. Oke, nanti kita tag ya di Harus deskripsi. dong, harus dong. Jadi follow ya teman-teman ya. Iya. Nah, jadi dalam konten snack videonya itu konten apa yang mungkin Cut kerjakan gitu, atau konten apa yang Cut sediakan? Di sini lebih ke agama sih. Oh, ke agama ya. Terus Contohnya kira-kira? seperti hafal doa, makan, minum susu gitu-gitu sih Pak. Oh, jadi lebih ke religi lah ya, lebih tepatnya ya. Iya, Nah, kira-kira dalam pembuatan konten masih baru atau udah lama nih? baru 1 bulanan. Iya. Selama 1 bulan ini kira-kira udah pernah menikmati rewardnya belum gitu dalam pembuatan konten tersebut? Udah sih, tapi ya nggak sebesar Bapak ya kan. Emangnya gue udah dapet konten apa? Udah dapet konten, udah dapet reward. Kayaknya sih udah. Oh, kayaknya ya. Iya, kita nggak tahu. Apakah selain snack video ada lagi kira-kira kegiatan yang lain? Atau yang lain mungkin konten YouTube mungkin ada nggak? YouTube ada, Oh, ada juga ya? cuman sekarang udah jarang update gitu karena banyak tugas dari sekolah Oh gitu. iya, jadi lebih fokus ke pendidikan lah intinya ya. Iya, Walaupun yang itu. lain menghasilkan, tapi tetap fokus ke dunia pendidikannya. Iya, itu nomor 1 sih. Wih, ingat tuh teman-teman. Jadi yang belum fokus ke pendidikannya, fokuslah ke pendidikan gitu. Iya. Karena yang lain itu bisa kita kesampingkan apabila pendidikan kita utamakan. Iya, jangan Sih. pacaran terus. Jangan pacaran terus. Kau sudah punya pacar rupanya? Jomblo? Jojoba ya? Jomblo-jomblo? Nggak bahagia atau jomblo-jomblo bahagia nih? Bahagia Oh, dong. bahagia aduh. dong, Iya, waduh. bahagia. Bagus kalau gitu ya. Mm-mm. Fokus dulu ke belajar ya. Nah, kira-kira selesai nanti dari dunia pendidikan atau tamat sekolah SMK ya? Iya. Nah, tamat SMK Kak Cut mau kemana nih kira-kira? Biasanya kalau kebanyakan orang kalau tamat SMK itu kan langsung bisa kerja sih, ya kan? Bener nggak? Ya, benar. Tapi kalau saya kayaknya mau lanjut kuliah, insya Allah. Oh, lanjut kuliah ya. Iya. Nah, kira-kira setelah tamat kuliah nanti program kerjanya artinya gini. Harapannya nanti setelah tamat sekolah atau tamat kuliah mau kerja apa gitu? Saya ingin sih kerja di bank. Oh, di bank ya. Iya, di Nah, bank. kira-kira saya boleh rekomendin nggak ini kerjanya setelah tamat nanti? Atau mau kerja di mana nanti gitu? Saya boleh rekomend nggak? Boleh dong, tahu tuh. Boleh nggak nanti setelah selesai kuliah atau selesai sekolah kerjanya di Google aja? Kenapa di Google? Iya, kenapa? Karena apa yang aku cari itu ada di kamu. Canda Google gitu ya. Google. Canda ya, canda. Biar nggak terlalu garing banget gitu Iya, benar, podcast benar, kita ya. benar, iya. Wow, sangat panas situasinya nih. Ini Aduh. buat pacarnya Pak Jo. Saya nggak ada niat. Oh, jadi garing ya? Hmm. Oke, kita lanjut nih ya, pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah, jadi tadi udah bincang-bincang sedikit mengenai kegiatan di rumah selama pandemi ya. Apa kendala-kendalanya tadi udah kita bincangkan sedikit. Nah, menurut Cut nih, ada nggak hal positif ataupun itu hal yang negatif dengan adanya pandemi ini pada pribadi Cut aja gitu? Ya, contohnya seperti ini. Dampak positifnya itu Cut makin aktif dalam penggunaan sosial media ataupun lebih aktif lagi dalam menggunakan digitalisasi yang ada sekarang ini gitu. Nah, itu kan contoh dampak positifnya. Kira-kira ada nggak yang berdampak buat Cut itu selama pandemi ini gitu? Ada sih, kayak yang tadi saya bilang, semenjak daring ini saya jadi lebih aktif di snack video. di konten kreator tadi ya? Iya, Mm-mm. di situ ya lumayan juga sih bisa menghasilkan uang walaupun sedikit demi sedikit Iya. dari situ. Karena Kalau dari sedikit lah bisa menjadi bukit ya. iya, kalau dampak negatifnya yaitu tadi kita susah gitu memahami materi pembelajaran dari guru-guru karena daring lebih sulit gitu. Oh gitu ya. Jadi itulah lebih sulit artinya belajar daring itu ya selama ini ya.
Tapi kan tetap dikerjain ya. dikerjain. Walaupun kadang nggak ngerti ya harus dikerjain Harus dikerjain juga Iya. ya. Nah, by the way ini agak menyingkir, bukan menyingkir sih, artinya agak membelok sedikit dari dunia pendidikan. Cut ini namanya Cut. Ini sebenarnya suku apa nih? Cut apa nama lengkapnya? Cut Tirda Tirda. Winarni. Winarni apa Winarti? Winarni dong. Oh, Winarni. Cut. Nah, ini Cut ini yang saya tahu nih suku Aceh ya, bener ya? Ya benar. Suku Aceh. Gitu ya. Nah, Cut Winarni. Nah, memang asalnya dari Aceh. Itu gimana nih? Ya, kebetulan ayah saya orang Aceh, suku Aceh. Suku Aceh Ya, ya. tinggalnya juga di Aceh. Jumpa dengan mama Oh, saya. jumpa dengan jodohnya ya. Iya, jumpa Iya. dengan jodohnya nih di Langkat. Wih, orang Langkat. Iya, Berarti bahagia loh orang Langkat nih ya. Bangga ya. bisa dibilang. Buktinya menemukan jodoh dari jauh-jauh sana. Jadi akhirnya tinggal di Langkat. Ya, Oh, gitu ya. Jadi kebetulan orang tua saya pisah. Jadi maksudnya pisah gimana nih? eh, Boleh curhat dong. Karena dibongkar gitu loh. Jadi kan pengen tahu gimana ceritanya. cuman di sini ya saya bongkar. Karena cuman di sini saya diundang. Ya, kebetulan orang saya ceraian. Dan Sorry nih sebelumnya. Baru tahu soalnya. beneran Beneran baru tahu. Beneran. 3 tahun selama ini kita Aduh. bertemu. kurang. Saya baru tahu teman-teman. Aduh. Turut prihatin. Beneran? Serius? Iya beneran. Oke, lanjut. Orang tua saya pisah dan ayah saya sekarang tinggalnya di Aceh, tepatnya di Banda. Dan saya sekarang di sini. Oh, tinggalnya jadi di sekarang ini Langkat. tinggal bersama orang tua yang perempuan lah ya. Iya, saya Di Langkat lah ya. Oh. Mm-mm. Saya nggak tahu teman-teman. Akhirnya kok jadi sedih gitu ya. Jadi merasa bersalah nih. Enggak dong, enggak apa-apa. Karena memang beneran nggak tahu. Kalau tahu nggak akan ngulik-ngulik seperti ini. Tapi udah terencana pula kan, ya udah deh. Sorry lah kalau seperti itu. Santai aja. Tapi tetap bahagia lah ya. Bahagia, alhamdulillah. Ya, walaupun seperti itu tetap fokus aja kepada diri sendiri, fokus kepada masa depan dan Iya, harapannya. pasti. Ya kan gitu kan? Mm-mm. Nah, fokus pada karir yang saat ini udah dijalanin. Kan itu bikin konten karir tuh kan. Nah, bisa menghasilkan. Jadi udah bisa menikmati hasil selama ini lah ya. Yang 1 bulan ini selama dijalanin bikin konten kreator udah bisa ditarik lah itu ya dananya ya. Bisa dong. Walaupun cuman sedikit, tapi kan ya usahanya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Iya, benar sekali. Jadi mantap tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau boleh aja berkreasi tapi jangan lupa yang namanya sekolah seperti Iya, itu. benar. Karena sekolah itu sangat penting pada saat ini karena sekarang ini adalah era digitalisasi. Ya itu lebih tepatnya era 4.0. Semuanya pakai teknologi semuanya ya. Jadi buat teman-teman semuanya harus terus semangat seperti Kak Cut ini kan kuliah sekolah sambil berkreasi bikin konten kreator yang positif aja. Apa yang bisa kamu kerjakan kerjain aja ya, selagi itu tidak merugikan orang lain dan tidak mengusik orang lain seperti itu kan Kak Cut ya, bener ya. Benar. Nah benar jadi sekali. kira-kira untuk di konten kreatornya nih mau fokus terus lah nih ya, Iya, atau mau pengembangan hal yang lain lagi atau kembali lagi ke dunia per-YouTubean kah? Atau mau dunia per-YouTubean untuk membuat mukbang, review makanan? kayaknya ke konten kreator di snack video dulu karena itu lebih gampang untuk menghasilkan uang. Oh iya, ternyata dengar tuh teman-teman ya, lebih gampang untuk menghasilkan cuan katanya. Iya. Widih. Nah jadi intinya fokus ke konten kreatornya ya, dan tidak lupa juga pendidikannya tetap ditamain kan gitu. Nah jadi itulah dia teman-teman, kita nggak banyak nanya-nanya ya karena nggak tahu lagi apa yang mau ditanya gitu kan. Kebetulan beliau ini memang agak susah juga untuk dihubungi atau agak sulit untuk diajak bertemu. Kebetulan ini tadi ya ada keperluan beliau di sekolah dan saya juga ada stay di sekolah, akhirnya saya ya undang aja gitu kan. Akhirnya ya si Cut ini bisa mau open mic bersama saya di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kepoin Kak Cut juga boleh, ada mungkin Facebooknya atau Instagram, boleh Kak Cut di promoin dong Instagram atau Facebook, ataupun
tadi YouTube ada ya? Ada. YouTube snack videonya boleh, nanti kita Boleh letak nih semua nih. Boleh, silakan. Nanti tinggal Jangan endorse. lupa di follow. Nanti tinggal hitung aja AdSense-nya ya yang masuk ya. Sih. Ini kan promote nih. Oke, buat Instagram saya Cut Firdawinarni, dan snack video sama juga Cut Firdawinarni. Buat YouTube-nya ini tolong di follow, di subscribe ya guys. Satu subscribe 2.000 ya. Subscribe dong ya kan. Namanya Cut Parida. Jangan lupa di subscribe ya guys. Masa di Cut Parida aja, kembali dong Jagusta Official juga di Oh subscribe iya, juga dong. jangan lupa ini wajib di subscribe ya. Kalau enggak kalian kebangetan, Nah. beneran. Jadi subscriber si Cut Parida ini termasuk lumayan juga nih. Jadi buat subscriber Cut Parida tolong juga di subscribe ya untuk konten saya juga nih. Iya boleh. Sungguh sedih boleh. banget. Boleh mampir ke channel ini guys. Nah jadi itulah Kak Cut, terima kasih buat waktu dan kedatangannya. Iya, Mungkin ada sama-sama. lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah mungkin kita bisa bertemu di lain waktu kembali. Ya. Jadi tetap kita sehat-sehat semuanya, kita jaga protokol kesehatan, menjaga jarak. Nah jangan lupa juga tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah jadi itulah teman-teman sedikit bincang-bincang saya dengan salah seorang siswa tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman kalian subscribe video ini, kalian like, share, dan komentar-komentar yang positif. Terima kasih buat teman-temannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.